Cek 1 2 3. Cek teman-teman. 1 2 3. Apakah suaranya bisa didengar dengan baik? Cek. Cek 1 2 3. Cek. Salve juga. Kabar-kabar ya kalau suaranya sudah lebih baik apa gimana gitu. Cek 1 2 3. Ya teman-teman, info-infonya komen-komen di bawah apakah suaranya oke atau tidak. Katanya mesti dicoba apa ya, sebentar ya, setting apa ya, setting apa ya, sebentar, multicast, oh bukan, setting OS. Sebentar ya. Wah. Cek bagaimana, apakah suara Mimin berhasil dengarkan baik? Cek 1 2 3. Komen-komen di bawah ya. Oh, oh oke, suaranya. Oh, di situ dibilangnya 2245 ya. Berarti salah setting ya kayaknya. Saya Mimin dengar di HP satunya lagi. Cek. Cek suara apa? Oh, suaranya oke. Suaranya oke. Aman ya, teman-teman. Suara kaset kusutnya sudah hilang belum? Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Maklum Mimin pakai perangkat baru jadi agak ini ya, agak sebel. Jadi tadi telat di sini doang gara-gara setting alat. Masih ada suaranya. Wah, gawat nih. Kaset kusut sebentar. Terus ini mungkin. Ini gimana, teman-teman? Sudah nggak ada lagi suara kaset kusutnya? Masih ada. Wah, kenapa ya? Keras nggak suaranya? Cek 1 2 3. Nah, ini kita masih nggak cross chat tapi cukup mengganggu. Nah, itu gimana ya? Sebentar. Di mana ya itu ya? Kendalanya di mana ya?
Kaset kusut sebentar ya. Sambungan kemana ya? Bentar ya. Suara kaset kusut apa suara burung? Cek, 1 2 3 1 2 3. Masih ada suaranya. Ini kayaknya suaranya malah lebih kecil nih. Cek, udah aman ya? Cek, cek, cek. Clear, mantap. Oke, kalau sudah aman kita mulai ya teman-teman. Ready? Kita doa dulu. Indah bagaimana? Sudah aman suaranya? Baik, kita doa dulu ya. Di teman-teman yang lain perangkatnya bagaimana? Oke, kita doa dulu nanti sama-sama kita bereskan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh roh jahat. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu telah mencapakan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku putra-putrimu dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami. Untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria doakan kami, Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Teman-teman semua, bagaimana? Sudah aman semua? Tidak ada suara yang aneh-aneh di perangkat kalian? Sambil komen-komen ya. Min, kita malam ini membahas apa? Berdasarkan teriakan teman-teman semua, kita membahas tentang demonologi. Ya. Kemarin jatahnya diambil untuk KGK ya, sehingga teman-teman pada protes. Kita malam Jumat ini kembali kepada demonologi. Oke, ini Mimin masih sambil berdiri nih karena masih mengawasi perangkat. Kalau sudah aman, Mimin duduk sebentar ya. Oke, baik. Gimana, sudah disiapkan minumannya, cemilannya? Kok nggak dikasih backsound, Min? Nggak kedengeran ya backsoundnya ya? Tempat kalian bagaimana? Ini Mimin kasih backsound loh, kayak suara alam loh. Nggak kedengeran ya tempat kalian? Sedikit berdengung ya, kenapa ya? Ini dia yang belum mengerti, karena ini perangkat baru. Dan ternyata sedikit berdengung. Coba gainnya kita kurangi ya.
Nah, ini bagaimana? Kita kurangi gainnya. Ya, masih ada suara kaset kusut katanya. Tempatku aman, cuman nggak dengar background lagunya. Suara alam bagaimana? Sudah ada? Ya, kalau kita membahas katekismus di hari Minggu, kita pakai lagu choir. Tapi kalau untuk malam Jumat kita pakai lagu-lagu alam gitu ya. Suara motor lewat tadi. Wah, ini belum mengerti ini kenapa bisa begini ya. Sebentar ya. Oh, oke, suara jernih. Suara jernih ya. Di saya juga suara bersih katanya. Oke deh, baik. Kita mulai ya. Baik. Teman-teman semua, kemarin kita terputus sampai pada bagian ini tiba-tiba HP Mimin mengalami sesuatu. Ya begitulah namanya HP murah ya. Semoga ada rezekinya nanti beli yang baru ya. Sekarang kita sampai pada bagian sini. Setan ya. Ya, dikatakan di sini setan dikalahkan oleh Kristus ya. Sehingga dia fight against his follower. Berperang melawan pengikut Kristus. Jadi pertempuran melawan roh-roh jahat itu telah dilakukan sejak very origins of the world, sejak awal mula dunia. Ya, jadi hal ini terjadi sejak sebelum kita semua lahir. Jadi kita semua enggak menyadari ada kekuatan besar di dalam dunia ini. Bukan hanya dunia, tapi semesta ya, yang sedang berperang dan sedang memperebutkan kita. Begitu. Dan ini akan terus berlanjut, dikatakan, and will continue until the last day. Sampai hari terakhir, sebagaimana telah disaksikan oleh Tuhan. Disaksikan itu maksudnya ditestimonikan begitu. Kita bisa melihatnya di nomor 37 kemarin ya. Jadi selama waktu ini, selama saat ini, setiap manusia dalam keadaan siaga tempur karena kehidupan di bumi adalah ujian kesetiaan kepada Tuhan. Suara musik ini kegedean kah? Di tempat Min kegedean loh. Oke, main kecilin dikit ya. Si Dinda bilang masih ada suara kaset kusut. Kenapa ya? Oke, sebentar ya. Sambil Mimin coba cari tahu sambil jalan ya, Din ya. Dari Kal, malaikat kalau mau bertobat bisa nggak, Bin? Dan apakah diperbolehkan oleh Tuhan? Malaikat nggak bisa. Oh, malaikat yang jahat ya maksudnya ya, malaikat yang telah jatuh. Itu nggak bisa bertobat karena mereka telah memutus hubungan dengan Tuhan. Kalau memutus hubungan dengan Tuhan berarti putus hubungan dengan rahmat. Jadi kepikiran untuk bertobat pun nggak bisa. Karena segala niat baik segala niat untuk bertobat itu muncul karena rahmat. Kerjasama antara kehendak bebas dengan rahmat. Nah, ketika seseorang menolak Roh Kudus, ketika seseorang menghujat Roh Kudus, dia bahkan kepikiran untuk tobat pun nggak bisa, gitu loh. Nggak ada, sehingga memang nggak bisa tobat. Bukan Tuhan kurang berbelas kasih,
tapi memang mereka nggak bisa taubat, begitu ya. Min, kenapa 2 minggu lalu tiba-tiba live-nya mati tepat jam 00 ya Min? Ada apa? Ya nggak tahu itu memang. Apakah pengaruh dari HP-nya? Apakah pengaruh dari eksternal? Cukup sering itu. Cukup sering. Sehingga Mimin berpikir untuk ganti HP apa gimana. Kita lihat ya, kalau ganti HP masih mengalami nggak hal seperti ini. Semoga enggak. Oke. Terus dari Kamis sama Minggu aja ya. Terus kenapa kalau sama manusia rahmat nggak pernah putus, Min? Oh gitu. Ya seperti dikatakan tadi, karena manusia diletakkan di dunia. Dan dunia adalah ujian bagi kita. Sehingga kita kalau jatuh dalam dosa masih bisa bertobat. Begitu. Ya. Sementara malaikat sudah nggak bisa lagi. Malaikat yang telah jatuh maksudnya. Karena mereka menolak atau menghujat Roh Kudus. Manusia bisa juga tidak diampuni dosanya kalau dia seperti setan, menghujat Roh Kudus atau menolak rahmat. Jadi semua ini terletak di dalam keputusan kehendak bebas. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Dengan demikian kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Kita bisa melihatnya di 2 Korintus 5:9. Kan dikatakan tadi bahwa bumi adalah tempat di mana kita bersiaga tempur selalu ya. Karena kehidupan di bumi adalah ujian kesetiaan. Nah, dikatakan di sini, we put on, kami mengenakan perlengkapan senjata Tuhan yang memungkinkan kita mampu melawan tipu muslihat iblis dan melawan hari yang jahat tersebut. Jadi kita harus mengenakan armor of God, perlengkapan senjata Tuhan. Tidak bisa tidak, teman-teman. Jadi kita nggak punya senjata selain Tuhan. Tidak ada hal lain yang bisa mengalahkan setan selain nama Yesus. Selain perlengkapan dari Tuhan itu sendiri. Nggak bisa. Jadi kita mengenal istilah dikotomi langit ya. Di langit hanya ada 2 kekuatan, Tuhan atau setan. Nggak ada yang di tengah-tengah. Tengah-tengah manusia. Itu. Tetapi manusia sama sekali tidak berkuasa. Menjadi bulan-bulanan. Jadi manusia harus pilih salah satu. Jika ingin berkuasa dalam tanda petik. Kalau dia milih Tuhan, maka Tuhan memberikan kuasanya. Kalau dia milih setan, setan juga memberikan kuasanya. Dua-duanya bisa memberikan kuasa masing-masing dari sumber yang berbeda dengan hasil akhir yang berbeda. Nanti akan dijelaskan, tidak ada wilayah abu-abu dalam dunia spiritual ya, teman-teman. Jadi hati-hati, karena ini akan menjadi pintu masuk bagi penipuan. Nanti banyak sekali penipuan yang muncul. Nanti Minin juga cerita salah satunya. Ya, karena kita nanti hari Sabtu akan ke tempat itu. Sabtu itu lusa ya, kita diminta mendoakan satu rumah yang jadi mengalami intervensi kuasa gelap, ditipu oleh pendoa yang katanya Katolik dan ternyata menyamar menjadi Katolik. Begitulah. Jadi orangnya dari Pulau Jawa sampai masuk ke Kalimantan. Jadi benar-benar cari duit di tempat orang dengan cara menipu berkedok agama. Nah, karena di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, banyak sekali orang Kristen dan orang ya apakah Katolik atau Protestan ya. Jadi di sini kan nomor 2 terbesar setelah NTT ya, Kalimantan Barat ya, untuk jumlah penduduk Kristennya. Nah, mereka datang ke sini, para penipu-penipu itu, dan penipu pakai kedok agama kan paling bikin orang nggak akan lapor polisi karena nggak enak hati, takut dikutuk Tuhan dan sebagainya. Benar-benar penipuan yang sangat halus. Ya. Yeah. Min, cincin Benediknya mana? Pingin lihat. Nah, ini dia cincin Benediknya. Kelihatan nggak? Bolehlah kalau dipakai ya. Pakai deh. Mimin, ntar.
Ya Benedik ya sudah. Tiba-tiba di rumah bau rokok, padahal nggak ada yang merokok. Nah, loh, bagaimana itu? Bawa dalam doa. Mimin termasuk tim eksorsis ya, tim doa pelepasan iya. Kalau eksorsis itu pastor ya yang ditunjuk oleh uskup khusus untuk mengeksorsis. Jadi dikasih jabatan resmi. Itu official. Tidak semua pastor yang mendapat tugas dari uskup sebagai pastor eksorsis. Tapi kalau timnya boleh awam. Tim eksorsis boleh awam juga beberapa ya. Kalau Mimin tim doa pelepasan sebagai awam. Ya, Min, keluargaku mengalami sinkretisme seperti itu. Nah, bukan cuma keluarga Heyo doang ya. Beberapa keluarga Mimin di pedalaman juga begitu. Mereka memadukan antara Katoliknya dengan ritual ya, ritual yang katanya sih adat, padahal sebenarnya ritual itu tidak berkaitan dengan adat. Adat tuh pemanggilan arwah. Ritual tuh pemanggilan arwah. Kalau adat tuh ya budaya. Begitu loh. Jadi mereka belum bisa membedakan antara ritual dengan adat istiadat. Dan itu memang menjadi daerah abu-abu yang akhirnya bisa dimasuki oleh penipu-penipu seperti ini ya. Dia datang dari luar pulau untuk menipu orang-orang yang taat beragama begitu. Jadi kasihan sekali. Jadi udah habis puluhan juta. Jadi ibu itu terus mengirimkan sesuatu sampai ritual di tempatnya begitu kan. Jadi pakai cara yang aneh-aneh sudah. Buang energi ke tepi sungai lah. Jadi hal seperti ngaku Katolik kejawen lah gitu. Ya pakai patung Bunda Maria, pakai salib. Tapi akhirnya apa? Minta duit rutin per bulan untuk pagar katanya. Pagar apa sih namanya? Pagar ayu ya atau pagar roh ya, gitulah. Aduh, kasihan banget ya. Banyak sekali umat yang jatuh ke dalam kemiskinan gara-gara ini. Kejam memang. Sampai bertengkar di antara keluarga begitu. Ya. Sampai jual segala harta, jual lahan sawitnya. Ini demi takut mengalami kutukan, takut pagarnya dibuka dan tiba-tiba dia diserang lagi kan, ceritanya begitu tuh. Bener-bener ini penipuan jenis yang susah sekali untuk dilaporkan polisi karena nggak enak hati. Begitu. Min, kalau dengerin gini ngundang setan buat ke rumah nggak sih? Nggak. Makanya tadi kita awal-awal sudah doa kan, dalam nama Yesus. Kita sudah doa. Kamu jangan takut, ya. Jumlah malaikat juga banyak. Ya. Jumlah malaikat di kanan dan kiri kamu juga banyak, bukan hanya jumlah setan yang banyak, ya. Jumlah malaikat kita juga banyak. Jadi jangan takut. Nanti kita akan bahas malaikat. Sementara kita bahas setan dulu. Ya. Ya, dengerin ini harapannya tambah iman, bukan manggil setan. Iya, kita mau membuktikan bahwa kuasa Tuhan ternyata luar biasa besarnya, tidak sebanding dengan setan-setan yang mudah dikalahkan itu. Begitulah ya. Jadi memang tujuan demonologi adalah untuk mengungkap itu semua, bahwa ternyata mereka itu cuman seorang loser atau seorang pecundang yang seperti lebah yang udah nggak ada sengatnya lagi, cuman menunggung doang gitu. Tetapi dia bisa menjadi maut kalau manusia menyerahkan diri, kalau manusia membuka dan memang pengen menikmati fasilitas dari makhluk-makhluk astral tersebut. Nah, itu bisa fatal. Tetapi sejauh kita tidak punya pintu masuk atau media untuk mereka bisa intervensi, jangan takut. Ya. Apa-apa yang diajarkan oleh gereja Katolik dalam kehidupan sehari-hari, doa, misa, bersedekah, apalagi baca kitab suci, mengaku dosa, memaafkan, tidak dendam, berbuat baik, dan sebagainya itu, kalau kita menjadi makhluk yang normal-normal seperti itu aja nggak bakal bisa tembus kok. Yang namanya santet intervensi kuasa gelap nggak bakal bisa. Ya, bisa ditembus kalau seandainya kita juga ada pintu masuk atau media bagi benda-benda itu untuk bisa intervensi dalam hidup kita. Jadi nggak semudah itu juga teman-teman ya untuk mengalami
gangguan roh jahat ya. Bedanya exo sama delif apa Min? Bedanya eksorsisme itu pengusiran setan secara resmi, yang punya ritualnya, yang punya bukunya. Banyak pakai bahasa Latin dan sebagainya. Ada tahapan-tahapannya begitu. Dan itu memang perlu satu atau dua pastor dan beberapa orang yang mendampingi dengan cara-cara tertentu, juga pakai sarana-sarana rohani yang lengkap, sakramentali dan sebagainya. Nah, sementara deliverance itu doa pribadi, doa pelepasan. Seperti kamu misalnya pertolongan darurat gitu ya. Ada temanmu kerasukan, kamu doakan saat itu juga. Nah, itu doa pelepasan. Nah, bedanya di situ. Anggaplah yang satu seperti misa, yang satu seperti ibadat gitulah. Atau seperti doa pribadi gitu ya. Min, pagar ayuan buat nikah. Ya. Di daerah mana Min kejadiannya? Nggak boleh sebut daerah, bahaya ya. Tapi sudah masuk di Kalimantan Barat. Ini dia. Karena Min tinggal di Kalimantan Barat, jadi sering banyak keluhan dari Kalimantan Barat. Hati-hati aja, katakan kepada keluarga-keluargamu kalau ada seperti ini ya. Jadi kan dikatakan oleh Jack Ma apa? Bisnis muncul ketika keluhan muncul. Ya, tentu orang ini butuh kesembuhan karena sakitnya aneh-aneh, dia bilang. Akhirnya lari ke dukun A, dukun B, dukun C, sampai akhirnya ke ibu ini yang dari Pulau Jawa ini. Nah, ternyata dia menyembah Nyi Roro Kidul. Gila nggak? Dipadukan dengan iman Katoliknya. Jadi ibu itu juga bawa patung Bunda Maria begitu. Bawa salib juga. Ternyata pakai ritual. Ada terus barang-barangnya harus hijau semua, katanya, kain hijau. Ini hijau, itu hijau. Ternyata nyembah setan kan gitu. Itulah ya. Udah habis puluhan juta itu untuk ritual begituan, dan namanya keluarga kita, saudara kita di kampung itu kan orang yang polos-polos, orang yang mudah percaya, yang ramah sama orang ya, yang nggak enak hati. Kena deh di situ. Setan dulunya juga malaikat Yamin, tapi salah pergaulan. Sebenarnya bukan salah pergaulan, justru dialah biangnya, begitu loh. Ya, dia jatuh karena kesombongan. Nah, teman-teman anak buahnya yang ikut dia itu yang salah pergaulan gitu loh. Ya. Akhirnya yang nipu itu kabur ya, Min. Ini masih sering ngontak dia by WA, minta duit. Ya. Sekarang bagaimana tim kita di sana memberi pengertian kepada dia, sudah jangan takut dengan ancamannya. Mungkin kenapa dia masih kasih duit per bulan, mungkin karena diancam nanti pagarnya dibuka, nggak ada yang jaga dia lagi gitu kan, atau nanti setan-setan yang dulu kembali lagi kayak gitu-gitu, mungkin diancam seperti itu ya. Kasihan banget loh kalau orang yang pernah mengalami keadaan seperti ini, itu benar-benar ketakutan, seakan-akan hidupnya akan berakhir kalau nggak iuran begitu. Wah, itu benar-benar psikologisnya benar-benar kena juga gitu loh. Nah, jadi masih sering ini nagih by WA gitu, sampai kelahi sama saudara-saudaranya, bertengkar sama suaminya gara-gara masalah ini, jual segala kekayaannya dan sebagainya, dan akhirnya jatuh miskin mereka. Walaupun begitu, masih si ibu ini masih coba menghubungi dia. Nantilah kita Sabtu lihatnya seperti apa ya, semoga dia sadar ya nanti. Tadi cara nutup pintu kuasa gelap tuh apa ya, Min? Untuk kasus-kasus yang ringan, ya, kamu cukup menjalankan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Itu saja. Dengan sendirinya, kuasa gelap nggak akan tahan. Itu. Kecuali dalam kasus-kasus yang terjadi possession, yang lebih parah. Ya, itu memang butuh doa pelepasan ya. Tetapi, kalau menurut kamu godaannya meningkat, boleh hal pertama yang dilakukan adalah pergi ke sakramen pengakuan dosa dulu. Nah, setelah itu sudah enak untuk mendoakannya. Ya, sakramen pengakuan dosa itu luar biasa loh. Luar biasa. Banyak sekali kasus-kasus orang yang nggak sadar bahwa dia dirasuki atau ditempeli, ya. Ternyata lepas ketika dikasih absolusi. Dia merasa ada sesuatu yang diangkat dari kepalanya, yang dulunya pikirannya selalu gelap, tiba-tiba terang.
Dari dadanya yang dulu suka sesak tiba-tiba lega, kayak gitu loh, hal-hal seperti ini. Nah, Mimin bersama tim banyak menangani kasus beginian. Ketika didoakan tiba-tiba orangnya sembuh. Yang secara medis rasanya nggak mungkin, sehingga kita berpikir bahwa ini pasti bukan masalah medis biasa. Ya, karena keterangan medis nggak ada apa-apa tuh, nggak ada sakit seperti yang dia keluhkan, sampai ada yang datang ke dokter beberapa kali sampai dimarah dokter. Kamu mau permainkan saya, katanya. Lah, masalahnya dia yang sakit kan. Gitu. Begitu doakan sembuh. Nah, berarti ada sesuatu kan begitu. Ya, itu kita pegang loh diagnosisnya. Dia sampai ke kucing segala. Di sini dia sudah ke beberapa rumah sakit. Ya, ketiga dia pergi ke kucing. Benar-benar kita pegang hasilnya. Hampir nggak ada beda dengan yang di Pontianak, ya, yang di Jakarta dengan yang di Kucing. Jadi memang analisa secara medis nggak ada apa-apa gitu. Padahal dia yang sakit kan. Nah, begitu doakan makin baik. Jadi dia tuh gatal-gatal di hari tertentu gitu loh. Sesak napas di jam-jam tertentu begitu. Hal seperti ini bisa terjadi, teman-teman ya. Nah, sebenarnya bagaimana cara pelepasannya bukan hanya mengharapkan doa dari orang lain, tetapi juga dengan kejadian ini Tuhan mau ingatkan dia, kamu harus lebih dekat kepada saya, kan gitu sebenarnya. Tuh, kamu lihat, kuasa saya lebih besar daripada kuasa setan-setan atau kuasa-kuasa gelap seperti ini. Kamu harus dekat dengan saya, harus semakin mencintai saya, dan harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan juga pada akhirnya. Jadi peristiwa yang kita alami ini sebenarnya memberi kesaksian juga bagi kita tentang betapa luar biasanya Tuhan. Untuk orang yang pernah mengalami kerasukan, yang pernah mengalami obsesi, opresif, investasi, atau diabolic vexation, hal-hal yang berkaitan dengan kuasa gelap begitu ya, yang sampai menindas tubuh mereka, menghancurkan segala pekerjaan dan keluarga mereka, dan ketika mereka berhasil dilepaskan, itu kesaksian mereka sangat menyentuh. Dan orang-orang seperti itu ketika dipulihkan benar-benar jadi pelayan Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa kuasa Tuhan itu besar, kuasa setan itu kecil. Tapi dua-duanya ada di dunia ini gitu loh. Dibanding mungkin orang yang nggak mengalami apa-apa, hidupnya mungkin datar-datar saja begitu kan. Jadi memang kejadian-kejadian seperti ini ada ininya juga ya, ada gunanya juga gitu loh. Ya. Ya, benar banget. Yang pasti kita yakin Tuhan Yesus bersama kita. Ya, kasihan mereka ya. Iya, benar, kasihan banget. Banyak loh di pedalaman seperti itu. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati. Pokoknya kalau kalian didatangi atau keluargamu di pedalaman itu didatangi oleh pendoa-pendoa tertentu, dilihat-lihat juga, hati-hati ya. Kalau mereka mulai ritual di luar Yesus yang aneh-aneh lah, membawa kalian sampai ke tepi sungai segala, bikin tumpeng lah, bikin ini itu, hati-hati. Itu sebaiknya dihindari saja. Ya. di luar baca firman, di luar doa seperti biasa, di luar hal sakramentalis seperti rosario, air suci, benda-benda suci, ikon-ikon suci, di luar itu hati-hati ya. Banyak sekali yang aneh-aneh sebenarnya di dunia ini. Dan wilayah abu-abu ini akhirnya menjadi tempat mereka untuk berkarya, menipu orang-orang. Kasihan loh, bukan hanya mengalami, mending kalau cuma menipu begitu saja ya, yang nggak pakai kuasa gelap ya. Yang pakai kuasa gelap nih yang itu bisa sangat-sangat merugikan, karena efeknya bukannya ke dia, tetapi juga sampai ke keluarganya juga gitu. Ya, ini miris sekali loh sebenarnya. Oh, dia sempat kirim videonya. Sebentar ya. Aduh. Ada kok di TikToknya. Jadi seakan-akan seperti bikin tumpeng gitu kan, seakan-akan seperti Katolik kejawen bilangnya gitu. Ujung-ujungnya nyembah Nyai Roro Kidul. Hati-hati teman-teman. Di HP yang dipakai untuk ini malah untuk kita live ini. Jadi kan susah. Ya udahlah, begitu aja. Salve salve. Min, aku belum jadi dikirimin doa pelepasan. Coba DM Mimin. Ya, nanti Mimin mention di salah satu video tentang hal ini. Ya, jangan lupa DM Mimin.
Mau di sini boleh, di TikTok, mau di Instagram boleh dengan nama yang sama ya. Min, buku yang ini sudah ada versi Indonya, udah cari aja. Judulnya apa ya? Kisah Seorang Eksorsis. Coba cari aja di toko-toko online ya. Oke teman-teman, sampai di mana kita tadi? Di sini ya. Oke, kita mesti mengenakan armor of God gitu ya, perlengkapan senjata Tuhan untuk berdiri teguh, untuk mengatasi tipu daya iblis dan bertahan di hari yang jahat itu. Sebab sebelum kita memerintah bersama kemuliaan Kristus ya, kita semua akan mengalami apa ini? Manifest. Manifest itu dinyatakan begitulah. Ya. Dinyatakan di hadapan pengadilan Kristus, maksudnya begitu. Jadi sebelum kita akan pada akhirnya nanti memerintah bersama Kristus yang mulia, kita semua akan dinyatakan, dimanifestasikan di hadapan pengadilan Kristus, sehingga masing-masing dari kita boleh menerima apa yang dimenangkan melalui tubuh, ya, sesuai dengan perbuatannya, baik yang baik maupun yang jahat. 2 Korintus 5:10. Juga Lumen Gentium halaman 48 ya. Detailnya nggak ada ya Min, maksudnya jualnya atau gimana ya? Sebentar kita baca nih. Oh, udah DM kok Min, DM-nya kapan? Baru atau setahun yang lalu? Oke, DM lagi ya, takutnya terselip. Habis dikirim santet, habis dikirim nih dari Daniel Franciscus, habis dikirim santet kelelawar sama orang tadi, langsung aku doa Bapa kami Santo Mikael Salam Maria. Sebentar. Di GC juga banyak sekali pakai kedok rohani, pakai nama Katolik tapi aslinya gereja lain. GC maksudnya apa itu GC? Yang tadi habis dikirimin santri kelelawar sama orang tadi, langsung aku doa Bapa kami Santo Mikael Salam Maria, langsung jatuh kelelawarnya Min. Boy, mantap banget ya. Puji Tuhan ya, kamu Tuhan melindungi senantiasa ya. Puji Tuhan, setelah doa rosario dan litani Santo Mikael udah tenang hati ini. Nah, doa-doa seperti ini aja yang simpel dan sederhana yang sudah disediakan oleh gereja sebagai fasilitas untuk kita gunakan, itu sangat powerful loh. Untuk mengatasi ya cuman intervensi begituan. Ya, yang lebih berat tuh mengatasi orang yang benar-benar pernah menyerahkan diri kepada setan. Misalnya sering dukun, sering pesugihan, bahkan perjanjian darah, itu lebih berat. Jadi itu memang perlu penanganan khusus ya. Gitu. Min, kalau ilmu bela diri Katolik THSTM itu resmi diakui ya. THSTM sebagai olahraga ya diakui, sebagai olah fisik ya. Tapi kalau ke arah yang aneh-aneh, hati-hati. Banyak oknum-oknumnya yang menyelewengkan itu. Sampai juga ke tempat kita kok. Dia mengaku THSTM, ternyata kita tanya kepada THSTM yang aslinya, nggak ada pengajaran seperti itu. Ya, jadi setahu Mimin, THSTM itu bela diri yang memang dikhususkan untuk menjaga gereja, begitulah. Tapi itu olahraga ya. Nah, untuk orang tertentu mulai dipadukannya dengan apa sih? Pemanggilan arwah, pengobatan orang sakit dan sebagainya. Ini hati-hati ya. Hati-hati ya. Tele kita ini kalau mau join di Telegram kita. Telegram. Sebentar ya. Komsa KKSM online. Min, arti IHS apa? Ayo, ada yang tahu? Itu bahasa Latin. Silakan komen-komen di bawah kalau ada yang tahu ya. Oke, kita lanjutkan dengan buku ya. Sampai mana tadi di sini?
sekalipun ya, sekalipun peperangan melawan setan ini menyangkut atau terkait kepada semua manusia dan segala zaman ya, in all times, there is no doubt that Satan's power is felt more keenly in periods of history when the sinfulness of the community is more evident. Nah, dikatakan di sini sekalipun perjuangan melawan setan ini terjadi di semua manusia di segala zaman, begitu ya, maksudnya begitu. Tetapi memang kita harus sadar, nggak ada keraguan untuk menyatakan bahwa kuasa setan itu akan terasa lebih kuat, more keenly, pada saat-saat, pada masa-masa sejarah ketika keberdosaan masyarakat semakin nyata. For example, misalnya ketika saya melihat dekadensi ya, jadi katakan di sini saya ini maksudnya Father Gabriel Amor ya, melihat dekadensi katanya. Nah, kita lihat, kita geser. Nah, itu dia. Ya. Persis dikatakan Gregory ya. Yesus hominis salvator. Artinya Yesus penyelamat manusia ya. Ya. Jadi dikatakan tadi sebelumnya bahwa kuasa setan meningkat ya di tempat-tempat atau di masa-masa ketika dosa-dosa bertambah banyak, begitu. Jadi dia melihat kasusnya, contohnya Kekaisaran Romawi, dikatakan di sini saya dapat melihat disintegrasi moral pada periode itu dalam sejarah. Ya, flashback lagi nih ke sejarah ya, Romawi ya. Kini kita berada pada tingkat dekadensi yang sama. Ya mungkin karena kemajuan juga akhirnya, kemajuan zaman begitu kan akhirnya juga mencetuskan sebuah seperti euforia kebebasan. Manusia merasa berkuasa atas bumi, berkuasa atas sesamanya, berkuasa atas orang miskin, bisa bertindak semena-mena, jadi juga dosa berlimpah-limpah pada zaman ini gitu ya. Kita berada pada tingkat dekadensi yang sama, sebagian disebabkan oleh penyalahgunaan media massa ya. Nah, puji Tuhan TikTok kita pakai untuk pewartaan ya. Aman ya teman-teman pakai TikTok. Bagaimana yang lain? Ada yang menyalahgunakan media massa? Nah, dikatakan di sini media massa itu sebenarnya nggak jahat, itu netral ya. Kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan bahkan ya. Kita bisa pakai untuk pewartaan, kita bisa pakai untuk lagu-lagu rohani, kita bisa pakai untuk kata kese juga untuk apologetik gitu ya. Jadi yang salah itu manusianya gitu, menggunakannya seperti apa. Nah, setelah media massa, sebagian lagi karena konsumerisme dan materialisme. Dikatakan di sini konsumerisme dan materialisme Barat Western yang telah meracuni masyarakat kita. Nah, itu dia. Jadi di samping hal seperti ini, ya, nanti ada satu lagi. Ya, jadi bukan semata-mata karena dosa manusia juga, tetapi ada makhluk di balik itu juga, gitu, yang mengapi-api. Ya, saya percaya bahwa Paus Leo ke-13 dalam sebuah penglihatan yang akan dirinci dalam lampiran di bab ini di halaman 3739 nanti kita lihat ya. Kalau udah sampai ke halaman sana nanti kita lihat ya. Jadi Paus Leo ke-13 ini menerima peringatan kenabian ya mengenai serangan setan di zaman kita ini. Jadi dia mendapatkan vision. Dikatakan di sini apa? Prophetic warning. Seperti vision yang nubuatan gitulah ya. Bagaimana iblis menentang Tuhan dan juru selamat kita.
Nah, kita mau lihat di zaman ini bagaimana sih caranya iblis menentang Tuhan dan juru selamat kita. Nah, by claiming for himself the adoration due to God and by mimicking Christian institution. Jadi dengan mengklaim dirinya sendiri sebagai pemujaan terhadap Tuhan dengan meniru institusi Kristen. Nah, jadi dia tukang klaim dan tukang tiru ya, teman-teman. Udah kena ini belum dari TikTok? Belum. Selamat malam host, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam juga ya. Jadi oleh karena itu kita bisa melihat di sini ya, teman-teman, ya. Itulah sebabnya ya, dia adalah antikristus dan anti gereja. Jadi setan menggunakan pemujaan terhadap seks ya, atau penyembahan berhala berupa seks yang merendahkan tubuh manusia menjadi alat dosa. Dan ini tentu melawan inkarnasi sabda yang menebus manusia dengan menjadi manusia. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana setan berusaha merendahkan kodrat manusia sampai ke level binatang. Gitu. Ini tentu sangat bertentangan dengan pekerjaan Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat kodrat manusia setinggi-tingginya sampai level ilahi. Ya, siapa yang lebih dulu dijadikan ilahi oleh Tuhan Yesus? Siapa manusia yang diangkat setinggi-tingginya sampai pada tingkat itu? Dan kita kelak juga akan mengikut dia. Ayo, ada yang tahu? Pakai background Gregorian lagi dong host, biar nggak sepi. Yang ini sepi ya? Mau pakai background itu? Sebentar ya. Kita ganti background ya. Temanmu minta background Gregorian. Oke. Henok dan Elia kata Amsal Kehidupan. Terus kata Dinda Bunda Maria. Ya, yang paling dekat dan paling nggak ada yang menyamai level itu adalah Bunda Maria, menjadi Bunda Allah sendiri. Ya, itu benar-benar level deity, level ilahi. Kodrat manusia diangkat setinggi-tingginya sampai level itu. Jadi sebenarnya pada saat kita memandang Bunda Maria, pada saat itu pula lah kita sedang memandang kemuliaan kemanusiaan kita yang diangkat Tuhan setinggi-tingginya sampai pada tingkat Bunda Allah. Gila coy, malaikat aja nggak mengalami hal seperti ini. Ya, gila nggak tuh? Nah, kita melihat sebaliknya dengan setan dan iblis. Mereka berusaha merendahkan dan berusaha menghancurkan kodrat manusia serendah-rendahnya. Nah, kita bisa melihat di sini benar-benar disebut antikristus, maksudnya seperti itu, antikristus dan anti gereja. Dia mau bulak-balik semua hukum-hukum Tuhan ya. Nah, kita juga bisa melihat di sini bahwa selain itu setan juga menggunakan ini agak ini ya, apa musiknya sebentar, agak seperti lejing-lejing gitu sehingga bunyi seperti kaset kusut. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kenapa Katolik ini ya sangat menghormati Bunda Maria ya, kenapa Katolik begitu
mengharapkan doa Bunda Maria sampai dikira kita menyembah Maria? Jawabannya sangat simpel sebenarnya. Kita bisa mengambil kutipan dari Santo Maximilianus Maria Kolbe mengatakan apa? Jangan takut untuk mencintai Bunda Maria secara sangat besar, karena sebesar apapun cintamu itu nggak akan pernah sebanding dengan cinta Yesus terhadap ibunya. Wow, gila men. Jawabannya benar-benar merontokkan seluruh alam semesta. Iya. Dan lagi pula, Bunda Maria adalah, selain sebagai teladan kita, dia juga seorang role model bahwa kita kelak akan seperti dia pada akhir zaman nanti, dimuliakan juga dengan jiwa dan raga, diangkat juga sampai pada level ya dalam kodrat ilahi, walaupun nggak mungkin menjadi bunda Allah dan sebagainya, tetapi kita menjadi saudara-saudara daripada Tuhan Yesus kita sendiri gitu ya. Ada hal yang menarik yang diucapkan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ya. Dia bilang begini, seandainya disuruh memilih, apakah saya disuruh memilih? Apakah seandainya saya bisa memilih ketika dilahirkan, apakah saya disuruh menjadi Bunda Maria atau tetap menjadi seperti saya yang sekarang? Santa Teresa menjawab begini, saya ingin tetap menjadi saya yang sekarang, supaya saya bisa memandang dia dan terpesona karenanya. Nggak nyangka ya kita jawabannya ya. Mungkin di antara teman-teman sekalian, aku pengen jadi Bunda Maria gitu kan. Ini jawaban seorang santa, ini memang out of the box gitu. Ya. Terus dari Paula Henry juga keren ya, ada kesaksiannya. Bersama Yesus saya melawan kuasa gelap ketika menjaga adikku di rumah sakit hampir 1 bulan dengan keadaan krisis. Wow, puji Tuhan ya. Bagaimana sekarang adiknya? Semoga sudah semakin baik ya. Be blessed dan GWS ya. Oke, baik. Nyampe ke telinga kalian ini stereo apa mono? Memang nggak ngerti. Beberapa kali kadang-kadang menyaksikan witi-witi orang yang lewat, semuanya pada apa sih, nyinggung masalah suaranya sudah mono, suaranya sudah stereo gitu lah, nggak ngerti lah Mimin. Tapi sejauh bisa didengar dengan jelas, no problem lah ya, mau mono atau stereo ya teman-teman. Oke, baik, lanjutkan. Sampai di mana kita tadi ya? Oke, sampai di setan menggunakan gereja-gerejanya juga. Jadi dia punya gereja juga nih, nggak mau kalah. Terus his cult, kultusnya ya. His devotees, jadi para devosan-devosannya gitu ya. Pengabdi-pengabdi setannya mereka lah, begitulah. Nah, often consecrated through a pact of blood. Jadi seringkali para pengikut-pengikut ini disucikan melalui perjanjian darah. Nah, ini sudah berat. Ini harus ditangani doa pelepasan sampai pada eksorsis ya, untuk mereka yang sudah mengalami seperti ini. Karena mereka sendiri yang mengundang dan setan berhak klaim dia sendiri yang mengundang kok, aku tinggal masuk begitu. Ya, dan itu benar-benar peperangan yang panjang dan melelahkan. Sebenarnya kita mau jengkel juga sih, dalam arti secara manusiawi ya, dalam arti lu yang berbuat, masa kita sih yang mesti ngelepasin gitu. Kadang-kadang manusiawi pingin sebel dan kesel gitu loh, karena memang capek ngabisin waktu, nggak ada uangnya gitu loh. Benar-benar namanya kerja sosial ya, begitulah ya. Tapi pada akhirnya juga bersuka cita sih ketika melihat dia dilepaskan dan melihat bagaimana kuasa Tuhan ya bekerja, dan itu menambah ya, upahnya adalah menambah iman kita, membuat kita semakin percaya dan semakin yakin begitu luar biasanya Tuhan kita, begitulah ya. Ya, tapi selalu saja godaan pertama begitu mengatasi orang seperti ini, dalam hati bilangnya, ih kamu kok
nyusahin orang sih gitu loh. Dalam hati pingin ngomong gitu. Terutama untuk orang yang seperti ini ya, maksudnya yang sering pesugihan, sering pergi ke dukun dan benar-benar dia mengundang ya. Bukan dalam arti orang-orang yang terkena apa sih namanya, terkena santet atau apa, atau hal-hal yang bukan yang dia inginkan. Sebentar, ini baterai laptop. Kenapa ini? Aduh, sebentar ya teman-teman. Banyak sekali halangannya. Puji Tuhan. Min, kita boleh marah setan gak, Min? Jangan. Itu pancingannya dia. Terutama ketika kita pada saat sedang di dalam doa pelepasan tersebut atau eksorsis ya, memang pancingan dia agar kita marah. Jadi jangan terpancing ya. Nah, pada akhirnya ketika kita benar-benar marah ya, ada satu lagi temannya, setan yang memang menguasai area kemarahan. Ayo PR, siapa namanya? Ya, kemarin ada yang posting ya, 7 dosa pokok dengan 7 setan yang mewakilinya. Salah satunya setan kemarahan. Nah, siapa namanya kalau masih ingat? Jadi hati-hati terutama di dalam doa pelepasan ya. Jangan sampai kepancing. Lucifer, kata Dinda, Lucifer lebih mewakili kesombongan karena dia jatuh karena kesombongan. Nah, paling lupa ya. Kita lihat lagi yuk. Di sini ya. Apa enggak sih? Bentar, kena verifikasi TikTok. Oke. Berhasil? Tidak berhasil? Tunggu ya. Sebentar teman-teman. Ini kalau berapa detik tidak digeser, dia akan live-nya akan di-edit. Oke, complete. Ini kita lihat di sini. Nah ini. Kita lihat di Ibison 7 dosa pokok ya. Ya. Ini Lucifer kesombongan. Tuh. Ya. Tuh. Asmodeus hawa nafsu ya. Beelzebul tentang rakus. Setan, nah ini dia. Setan dengan S besar. Kita mewakili kemarahan ya. Kenapa? Waduh, kata si Onerem ini. Sampai di mana kita tadi? Oke. Jadi setan berusaha meniru segala-galanya. Mereka punya gereja juga, punya kultus juga, punya para devosan untuk penyembahnya, punya pemujanya, punya pengikut yang dia janjikan ya. Dan to mimic the worship due to God, juga meniru penyembahan-penyembahan kepada Tuhan gitu. Jadi meniru penyembahan yang seharusnya dilakukan kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat ya, just as Christ, sama seperti Kristus yang memberikan para rasulnya dan para pengikutnya kekuatan khusus untuk kebaikan jiwa dan raga. Nah, ternyata demikian pula setan memberikan kekuatan khusus kepada para pengikutnya untuk menghancurkan jiwa dan raga kita. Dikatakan di sini, we will examine, kita akan mengkaji kekuatan spesifik ini dalam penjelasan kami tentang ilmu sihir nanti ya. Kalau setia di sini tiap malam Jumat kita akan sampai kepada bagian itu ya, teman-teman. Waduh, seremin, kita doain aja lah katanya. Apanya yang serem? Thank you teman-teman yang udah like, share, dan komen, yang sudah kasih gift ya. God bless.
Doakan juga Sabtu Min akan pelayanan dan memang akan perang juga sama korban yang Mimin cerita tadi ya, yang kena daripada dukun yang dari Pulau Jawa itu, ibu-ibu yang ternyata penyembah Nyi Roro Kidul ya. Semoga perjalanan dilancarkan dan ibu ini berhasil dibebaskan karena kasihan. Kasihannya kenapa? Efeknya terhadap dia seperti orang ketakutan terus-menerus. Dan itu nggak wajar. Sebelumnya nggak pernah seperti itu. Berantem sama suaminya dan ketika disuruh doa pun seperti orang panik. Nah, jadi suami juga sudah habis-habisan gitu. Keluarganya juga habis-habisan juga karena kan biasa kan saling diperkenalkan tuh. Gue kedatangan pendoa bagus loh. Kamu mau nggak adik perkenalkan ke kakaknya, perkenalkan ke adiknya? Ternyata ganggu semua satu keluarga. Pada dipalak semua secara astral begitu ya. Waduh, itu jahat memang. Ya. Kapan pelepasannya? Sabtu ya, tapi ya nggak pakai live lah. Kita kalau doa pelepasan itu nggak pernah kita live ya. Paling kita tulis aja. Terus kalau kita fotoin juga wajahnya di blur ya. Karena itu privasi orang ya. Bagaimanapun mereka adalah korban. Jangan kita jadikan konten gitu loh. Kisahnya boleh jadikan konten dengan nama yang disamarkan. Oke. Nah, dikatakan ya, Tuhan bisa memberikan kekuatan khusus yang akan berbuah baik untuk tubuh dan jiwa kita atau jiwa dan raga kita. Setan pun juga punya kekuatan khusus. However, bagaimanapun dia adalah mantan malaikat ya. Nah, dia bisa kasih kekuatan khusus itu yang tapi pada akhirnya menghancurkan jiwa dan raga si penerimanya. Jadi kalau kita lihat di sini, semua yang dari setan tidak ada yang gratis, teman-teman. Setan bisa juga bikin mukjizat. Setan juga bisa bikin penyembuhan. Setan juga bisa bikin, mungkin bisa bangkitkan orang mati juga. Dan sebagainya. Tetapi tidak ada yang gratis. Setan bahkan bisa bikin kaya. Itu yang paling dia senang. Karena manusia selalu ingin kaya. Nah, jadi dia menyebarkan sekian banyak ante-antenya di seluruh dunia untuk itu. Nah, nanti sorry cikuan, kalau nggak jiwamu yang diambilnya ya. Orang yang paling kamu sayangi bisa jadi istri, bisa jadi anak juga. Jadi memang tidak ada yang gratis. Lucunya ada manusia yang udah mengetahui ini masih saja tetap karena ingin kaya, karena sering dihina-hina di kampungnya ya, sering dikata-kata macam-macam, akhirnya dia nekat pesugihan gitu. Jadi hati-hati juga dengan mulut kita ya. Jangan sampai kita menjerumuskan orang. Ini sebenarnya dia nggak mau beginian, tapi karena dihina, dibilang miskin, dibilang nggak ada kerjaan, dibilang. Jadi benar mulut tetangga ini yang bisa menjerumuskan orang juga ke dalam dosa. Akhirnya dia pesugihan dan menjadi kaya, dan dengan kayaannya itu dia bahkan jahatin tetangga-tetangganya yang lain. Nah, ternyata tetangganya yang pernah jahatin dia balik pakai santet. Akhirnya santet lawan santet. Makin parah, desa itu makin parah. Dan kalau masuk ke desa itu benar-benar hawanya beda. Itu benar-benar jadi kayak satu desa tuh perang santet-santetan, itu benar-benar gila. Ya. Semoga tidak pernah dialami di tempat kalian ya, teman-teman. Nyi Roro Kidul tuh kenapa cantik ya? Min, kan setan butuh energi yang besar buat jadi yang indah. Karena mereka rame. Jadi bisa saling kasih energi gitu. Itu ramai banget itu. Ya. Apalagi kalau semakin dipercayai, semakin dikasih sesembahan, dikasih sesajen, ya. Itu bakal makin kuat ya, energinya makin besar, gitu. Akhirnya untuk iblis-iblis jenis tertentu yang sangat kuat, dia bisa memanipulasi ruang dan waktu. Jadi kamu jangan heran ya kalau menemukan kasus di mana orang berkendara tiba-tiba bisa muncul di tengah hutan gitu. Atau orang lagi jalan tiba-tiba bisa disesatkan. Ini bukan setan yang main-main yang bisa melakukan seperti ini. Ya. Paling tidak jumlah mereka banyak. Nah, jadi bagaimana menanggulangi ini, Min? Enggak usah pusing. Kamu cukup melaksanakan 10 perintah Allah, 5 perintah gereja aja. Udah, enggak ada yang
bisa nyentuh kamu. Sejauh kamu nggak punya media atau pintu untuk mengalami intervensi dari kuasa gelap. Medianya apa itu, Min? Misalnya kamu punya jimat, kamu suka pergi ke dukun, kamu suka main ramal-meramal gitu kan. Kamu bahkan ikut kelas merogoh sukma atau kelas astral, terus dibukain mata ketiga. Nah, kamu bakal jadi bulan-bulanan. Ya. Nah, lucunya dalam beberapa kasus ini ya, beberapa kasus misalnya orang tertentu yang pergi ke tempat tertentu, tempat yang baru. Jadi misalnya dia mau apakah ke sekolah, apakah mau kuliah ke kota lah gitu ya, dari pedalaman. Secara tidak sengaja dititipin orang tuanya, katanya pelindung gitu kan, apakah batu, apakah daun, apakah sesuatu kita nggak tahu. Nah, begitu sampai di tempat yang dituju jadi masalah, anaknya bisa sampai kerasukan. Kenapa? Pertama dia sudah punya media, yang kedua setannya berantem. Setan itu kan domisili, sifatnya mereka teritorial. Gitu loh. Lu setan dari misalnya, lu setan dari Flores lu bawa ke Jawa gitu loh. Jadi berantem mereka. Tugas lu di sana, kenapa lu di sini gitu loh. Ini Umin buka sedikit-sedikit ya. Ya. Puji Tuhan ya HP-nya belum mengalami lag ya. Biasanya dekat 1 jam itu nge-lag. Ini harus Mimin kasih ini nih, apa nih? Mesti digoyang-goyang dikit, kasih tap-tap. Ya doakan supaya bisa beli HP baru yang bagus. Minimal katanya, Mimin udah tanya minimal harus RAM-nya 8 ya atau 6 ya. Untuk layak menjadi tools untuk bisa live seperti ini. Ini kan RAM-nya cuma 4. Ini pun HP dari operan gitu loh. Dia beli HP baru, ini Mimin dikasih. Ya betul, ada harga yang harus dibayar jika okultisme. Dari Amsal Kehidupan, Min, saya 5 kilometer dari pantai selatan, tapi legenda Roro Kidul hanya tahu, hanya lihat. Maksudnya gimana? Tapi bagi kita, orang Kristen kalau jalan-jalan di wilayahnya Roro Kidul itu tetap ikut aturan, jangan pakai yang hijau. Untuk kita orang Kristen ya, misalnya ada yang mengatakan, misalnya lu jangan pakai baju ini baju itu, sekedar mengikuti aturan nggak apa-apa. Dalam arti kita dalam arti patuh aturan saja. Tapi enggak, kita nggak percaya. Maksudnya gini, kita menghindari pertengkaran begitu aja. Tapi bukan hal itu yang kita percaya. Maksudnya begitu ya. Anggaplah sebagai ada sopan santun saja. Jangan dijadikan bahwa itu sebut bentuk kepercayaan ya. Nggak apa-apa daripada kamu bentrok. Orang tua zaman dulu bilang begini, petuah itu lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa? Karena petuah itu nasihat ketika kita sedang tidak mengalami apa-apa. Sementara ilmu kamu baru berguna ketika kamu sudah bentrok. Gitu ya. Jadi ada benarnya dikatakan petuah itu lebih tinggi daripada ilmu, karena petuah itu pencegahan. Nah, sementara ilmu itu kamu sudah baku hantam kan gitu. Enggak apa-apa. Misalnya tempat itu nggak usah pakai baju ini baju itu, ikutan aja nggak apa-apa. Bukan karena kamu percaya, tapi karena supaya nggak berantem. Lagipun nggak ada salahnya kan, dilakukan sambil senyum-senyum, asal jangan ngenyek ya, asal jangan ngenyek. Nggak ribet kok iman kita teman-teman ya. Terus ada yang bertanya nih, Eraman V Mainen ya, kenapa mesti takut dengan mata ketiga sih, Min ya? Karena dalam pengalaman Mimin itu menjadi media juga. Salah satu media bagi iblis itu untuk intervensi dalam kehidupan manusia. Jadi beberapa orang yang datang kepada Mimin, dia amati minta ditutup malah. Gitu. Jadi ini yang kita cegah dan jaga, jangan sampai dia mengalami sesuatu ya, atau bisa diintervensi oleh sesuatu yang tidak dia inginkan. Karena pada akhirnya dia ketakutan sendiri dan sebagainya. Bukannya melihat Tuhan atau melihat malaikat, malah melihat hal-hal yang buruk ya. Itu kan tentu tidak baik juga. Mentalnya bisa kena ya. Petuah itu maksudnya petuah gitu loh. Petuah itu apa sih ya bahasa Indonesianya ya? Seperti nasihat begitu, nasihat orang tua itu petuah gitu loh.
Dulu Mimin masih kecil, pernah bertengkar sama sama ini ya, sama tante. Gara-gara nenek bilang begini, kamu ya kalau ngambil nasi ya, jangan dicedok langsung di tengah-tengahnya, itu kena ke jantung nasinya katanya. Jantung nasi itu berarti kena ke jantung manusia yang makan nasi itu. Kena ke tuan rumahnya langsung. Kamu harus pelan-pelan, harus ngambil dari tepi gitu. Mimin ketawa waktu itu. Ketawa. Terus, gak mungkin lah. Masa sih kita gara-gara mau makan doang bisa celaka gitu kan. Mimin langsung cedok ya di tengah-tengah, langsung seperti nantang nenek gitu. Tiba-tiba beneran Mimin mengalami sebuah kecelakaan. Saat itu juga, kamu tahu apa kecelakaannya? Karena nggak patuh dengan nenek, Mimin ditempeleng oleh ditempeleng oleh bibi. Ya, sekedar intermezzo ya, bercanda. Ya itu maksudnya petuah ya. Petuah itu nasihat orang tua. Ya sejauh itu tidak, bukan bagian hakiki dari sehingga kamu harus melunturkan akidahmu gitu kan, kata saudara muslim. No problem sih ya. Tapi jangan nantang begitu maksud Mimin ya. Tidak baik juga. Bukan karena kita takut, bukan karena kita gimana, enggak ya. Lagi pula itu bukan hal yang sangat hakiki atau hal vital bagi iman kita kok ya. Mata ketiga itu maksudnya indigo lah. Ya, walaupun masih bisa spesifikasi lagi ya. Kurang lebih begitulah. Orang kadang menyebutnya indigo. Ya, petua hikmah biasa sama ya. Benar. Min, tips menenangkan hati sebelum ujian ada nggak sih? Khusus doanya bagaimana? Nah, ini teman-teman bagaimana? Mungkin bisa sharing sama Glenn Samuel. Tips menenangkan hati sebelum ujian. Ayo. Kalau dari Mimin sih, pertama, gini. Mimin mau cerita aja deh. Semoga ini bisa bermanfaat. Mimin dulu sebelum menyelesaikan S2, karena Mimin tuh agak tertunda karena sibuk bisnis sana bisnis sini gitu kan. Jadi S2-nya tertunda-tunda. Padahal sudah tesis gitu kan. Sebelum menyelesaikan S2 selalu mimpi. Dalam mimpi itu mimpi ketinggalan kereta lah, mimpi ketinggalan mobil lah, mimpi apa sih namanya, tiba-tiba orang ujian tiba-tiba Mimin tertidur lah. Mimpinya selalu kayak gitu, nggak enak. Nah ternyata baru menyadari, biasanya mimpi seperti itu ada hal dalam hidup yang belum kita bereskan. Padahal itu hal yang sangat penting, begitu loh. Sehingga kita gelisah terus tuh, seperti orang yang selalu nggak siap. Nah ternyata begitu kita bereskan itu, apalagi untuk mau ujian, kita belajar dengan baik ya, kita belajar dengan baik, kita persiapkan dengan baik, pasti hasilnya juga baik gitu. Nah begitu udah selesaikan semua itu, nggak pernah lagi mimpi seperti itu. Ya. Jadi memang kalau menurut kita masih takut atau merasa ada sesuatu yang belum dipersiapkan, nah itu yang harus dilakukan ya. Kalau misalnya belum belajar atau seperti ini, ya belajar dengan baik. Kalau Mimin sampai masuk ke dalam mimpi tuh, kalau nggak siap itu, nggak enak banget sih. Ya sekedar intermezzo. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama atau berbeda ya, bisa sharing-sharing sama Glenn ya. Damin balik ke buku katanya. Ya, baik. Sampai di mana buku kita tadi ya? Oke, sampai ke witchcraft. I will mention one more item on this subject. Saya akan menyebutkan satu hal lagi mengenai hal ini. Sama seperti menyangkal keberadaan setan adalah sesuatu yang keliru, ya. Jadi menyangkal keberadaan setan itu sesuatu yang keliru, teman-teman. Sebuah kesalahan. Mereka sungguh-sungguh ada, ya. Dan it is also wrong, juga adalah salah, menerima pendapat umum bahwa ada makhluk spiritual yang tidak disebutkan dalam Alkitab, gitu. Itu juga salah, bahwa ada makhluk spiritual lain yang nggak ada di dalam Alkitab. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi makhluk-makhluk tersebut adalah sebenarnya penemuan para spiritis.
Spiritis ini ahli-ahli arwah gitulah, ahli-ahli roh gitulah. Ya suka manggil-manggil arwah, berbicara sama arwah gitulah ya. Terus itu ciptaan mereka ya. Terus pengikut ilmu gaib. Terus mereka juga yang mendukung kepercayaan tentang reinkarnasi. Atau mereka yang percaya kepada roh-roh gentayangan. Hal seperti ini. Ya. Nah, teman-teman tahu apa bedanya reinkarnasi dengan inkarnasi? Komen-komen di bawah ya. Katolik menerima inkarnasi tetapi menolak reinkarnasi. Nah, bisa komen-komen di bawah maksudnya seperti apa. Nah, juga ini tentang roh gentayangan. Ya, ini juga menarik. Lanjut persetanan. Dari si Dinda, aku rasanya pengen tidur tapi udah mulai ngantuk nih, tapi nggak berani karena tadi ada bawa rokok. Padahal di sini nggak ada yang merokok. Kalau bawa rokok itu kira-kira jenis setan apa ya? Nggak, bercanda ya. Bercanda, jangan sampai takut ya Dinda ya. Doa dalam nama Yesus. Ya, libatkan malaikat pelindungmu. Nah, jadi kepalanya diklik tombol on gitu supaya dia makin aktif untuk menjaga supaya Dinda nggak takut. Baik, sampai di mana tadi? Nah ini yang menarik tentang roh gentayangan. Tidak ada roh baik selain malaikat dan nggak ada juga roh jahat selain daripada setan. Jadi dikotomi kekuatan langit. Kalau nggak baik ya jahat, nggak ada yang tengah-tengah. Ya teman-teman, ini kita harus jelas dulu. Dua konsili gereja menyatakan hal tersebut, yaitu konsili Lyons dan konsili Florence. Menyatakan bahwa jiwa-jiwa yang sudah meninggal akan langsung pergi ke surga atau neraka atau api penyucian sebelum pada akhirnya masuk surga. Jadi jiwa-jiwa orang meninggal ini ya yang kalau kita lihat seakan-akan hadir pada saat pemanggilan arwah atau jiwa orang mati yang hadir dalam tubuh hidup untuk menyiksanya tidak lain adalah setan, teman-teman semua ya. Udah percaya aja deh apa kata Mimin. Ini bukan sekedar tulisan dari Father Gabriel, tapi ini yang kita alami juga ya. Dia bilang dia misalnya main jelangkung, dia panggil arwah. Misalnya kemarin baru meninggal kakaknya atau orang tuanya ya. Yang datang sudah pasti setan. Ya. Setan jarum. Terus dari Ansal Kehidupan, oke, dia menjawab tentang reinkarnasi. Reinkarnasi adalah hidup kembali setelah sebelumnya hidup dan mati. Ya. Kalau inkarnasi bagaimana? Dinda boleh searching yang bawa rokok itu kira-kira apa gitu ya. Kalau di kamar tiba-tiba cium bawa rokok. Oke, dikatakan di sini ya. Jadi mesti hati-hati ya kalau pemanggilan arwah seperti itu ya. Yang kita panggil maunya keluarga kita, mungkin kita kangen, jadi kita panggil medium untuk itu, jadi medium datang ya. Kemudian kita seakan-akan memasukkan memasukkan roh yang kita inginkan tersebut ke dalam tubuh medium itu sudah pasti bukan saudaramu. Jadi hati-hati dengan mediumisasi juga. Cukup tren sekarang di kalangan para selebriti Hollywood, ada namanya seorang selebriti yang menjadi medium ya. Dia medium pasif sih, bukan medium aktif. Medium aktif itu yang ini, yang membiarkan tubuhnya digunakan untuk berbicara, untuk bergerak. Itu medium yang aktif. Yang pasif dia hanya seperti, menurut dia mendapat bisikan, mendapat gambaran, mendapat potongan-potongan kelihatan info gitu ya. Padahal itu semua teman-teman dari setan ya, jangan percaya. Itu lagi ngetop itu. Bahkan selebriti suka sekali undang dia. Mimin lupa namanya siapa itu. Apakah Thierry Henry? Tapi Thierry kan main bola ya. Pokoknya ada Henry-Henrynya gitu. Ada tuh di Netflix. Hati-hati.
Min, kemarin tokoh yang melihat Yesus tapi mengujinya siapa ya? Oh, maksudnya Thomas kah di kitab suci ya? Nah, dikatakan di sini ya. Eh, sebentar. Nah, God allows a soul to return to earth only, katakan apa nih? Jadi Tuhan itu mengizinkan sebuah jiwa bagusnya dipanggil apa ya? Seorang, sebuah, sesosok atau sewujud, sesosok aja kali ya, karena bingung ya, dia bukan manusia lagi. Tuhan mengizinkan sesosok jiwa untuk kembali ke bumi hanya apa? Lihat di sini. Ternyata kadang-kadang bisa juga diizinkan Tuhan, tapi atas izin Tuhan. Tapi tentu ada sikonnya ya. Nah, dikatakan sih dalam kasus yang sangat langka atau jarang, dikatakan di sini itu kalau terjadi pun itu pasti luar biasa. Nah, nampak nggak sih? Namun we recognize that this subject is still full of unknowns. Namun kami juga sadar bahwa subjek tentang hal ini, tentang jiwa yang diizinkan Tuhan untuk kembali ke bumi ini masih penuh dengan hal yang belum kita ketahui. Nah, jadi open untuk pendapat luaran juga. Jadi Gereja Katolik tidak menutup diri terhadap info baru ya, karena kita berbicara tentang sesuatu yang astral, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara sains, jadi kita harus juga belajar banyak ya. Jadi tetap ada hal tertentu yang dibatasi, tapi ada hal tertentu yang bisa dilihat kemungkinan lain, begitu maksudnya. Pastor Lagrua ya, jadi mencoba menjelaskan beberapa pengalamannya sendiri dengan jiwa-jiwa yang dirasuki setan. Namun saya harus menegaskan kembali bahwa kali ini memang memerlukan dikatakan apa nih? Further research, penelitian lebih lanjut. Dan saya akan membahasnya di buku lain. Jadi paling aman teman-teman ada jiwa-jiwa seperti itu, anggap aja semuanya setan ya. Anggap semuanya setan. Usir aja dalam nama Yesus. Itu lebih aman ya. Kalau ternyata bukan setan dan minta doa, nah itu hal yang lain lagi ya. Karena Min pernah ketemu jiwa yang minta doa. Kalaupun ada jiwa yang minta doa, kita mikir, kita ini pendoa bukan sih? Kok dia repot-repot datang ke sini untuk minta doa sama kita? Kalau kita memang pelayan Tuhan, rajin ke gereja, it's okay kan. Tapi tiba-tiba kalau kamu yang suka mukul orang, misalnya yang yang nggak jelas gitu, mabukan misalnya, terus apalagi suka ya sering melakukan dosa anak muda misalnya begitu ya, tiba-tiba ada roh datang minta doa, nah kamu mungkin mulai bisa curiga ya, gitu ya. Oke, kalau reinkarnasi itu kehidupan sebelumnya burung hantu, di kehidupan berikutnya jadi manusia. Jadi tidak berusaha menjelaskan tentang reinkarnasi ya. Jadi reinkarnasi itu seperti perputaran samsara begitu, yang tidak putus-putus, dari makhluk rendah berubah menjadi makhluk yang lebih tinggi setelah kematian, dan pada akhirnya mokswa, menjadi Buddha pada akhirnya ketika sudah lepas semua dan sudah lulus semua begitu. Ini reinkarnasi, selalu lahir kembali. Nah, kalau inkarnasi adalah inkarnasi sang sabda yang menjadi manusia, tapi nggak pakai re ya, nggak pakai re. Jadi dia nggak begitu sudah meninggal, sudah mati, naik ke surga, mengutus Roh Kudusnya dan sebagainya, enggak lahir kemudian menjadi bayi lagi, atau menjadi kuda, atau menjadi burung, atau menjadi malaikat begitu. Biarawan atau orang kudus, Min, kalau nggak salah nggak langsung percaya pas dikasih penglihatan melihat Yesus. Iya, mereka pun, bahkan orang kudus pun ya, disiram air suci juga itu walaupun itu Yesus gitu. Memang itu yang paling aman ya, karena setan ini luar biasa, makin dia kudus makin pinter. Jadi si raja setan ini ngutus setan yang
paling pintar. Kalau perlu, kalau memang itu kekudusannya ternyata banyak membebaskan orang, banyak mendoakan jiwa-jiwa sehingga banyak yang ke surga, si raja sendiri yang bisa datang. Bahkan kita lihat dalam kasus Padre Pio, si raja setan ini nyamar jadi pembimbingnya Padre Pio, bahkan ya, gila itu. Karena waktu itu Padre Pio sedang bertekad untuk berpuasa dan mati raga. Terus pembimbingnya bilang tiba-tiba begini, hal yang menurut Padre Pio bertentangan sama sekali dengan kalau sosok aslinya. Udah, kamu nggak perlu puasa terlalu berat, nggak perlu berpatang terlalu berat. Tuhan nggak terlalu berkenan kok. Kesehatan kamu sudah menurun begitu. Ya, kesehatan juga anugerah Tuhan yang harus dijaga. Pinter-pinter ngomongnya. Luar biasa. Ketika pada akhirnya dia tahu itu bukan pembimbing aslinya, orang itu tiba-tiba berubah menjadi asap, dia bilang. Sempat dia main cerita ya, mungkin di buku yang sebelumnya ya. Hal seperti ini ya. Luar biasa ya. Ya, jiwa Lazarus boleh bercakap-cakap dengan jiwa orang kaya ya. Iya, Min, kebanyakan nonton tradisional Cina. Ya. Min, ini buku apa, Min? Buku ini. An exorcist tells his story ya. Seorang exorcist bercerita tentang kisahnya, gitulah. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kisah seorang eksorsis. Jadi kalau mau cari bukunya dalam bahasa Indonesia, kisah seorang eksorsis, begitu judulnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Berarti, Min, kalau kita mati di umur yang tua, apakah wujud kita tua juga di surga? Ini misteri. Ya, beneran. Tapi menurut Mimin, kamu bisa mengambil wujud apakah tua atau muda. Seandainya one day kamu disuruh Tuhan menampakkan diri ke bumi, ya seandainya kamu jadi orang kudus gitu ya, disuruh Tuhan menolong anak tertentu. Kadang-kadang kan orang kudus memang menampakkan diri untuk membantu orang-orang tertentu. Biasanya calon orang kudus juga gitu. Misalnya para misionaris banyak dibantu Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Terus para mistikus banyak dibantu oleh santa-santa tertentu begitu. Ya, untuk meneguhkan panggilan mereka. Nah, siapa tahu one day kamu jadi orang kudus, nanti ketika kamu diutus Tuhan ke bumi untuk menolong calon santa atau calon santa tertentu ya, pasti wujud yang akan kamu ambil yang kira-kira yang paling concern lah dengan kepentingan si orang yang mohon doa itu kan. Nah, bahkan Yesus juga seringkali menampakkan diri sebagai Santo Nino ya. Masih ingat kisah itu di Filipina yang sangat terkenal. Santo Nino tuh maksudnya anak kecil. Anak kecil. Nah, dalam beberapa kisah, atau mungkin cuma satu kisah ya, memang lupa. Di Filipina atau di mana ya? Oh, ada beberapa kisah memang. Satu yang di Filipina, satu lagi yang di mana gitu. Orang menggelarnya, kalau di Filipina orang bilangnya Santo Nino. Karena Yesus itu ada cerita yang menarik tentang itu. Kalian boleh googling sendiri sehabis ini. Artinya apa? Kamu bisa, terserah kamu mau mengambil bentuk apa nanti. Ya. Itu logikanya ya, karena kita belum pernah ke sana, tapi logikanya bisa gitu loh. Ini kita sambil meraba-raba nih teman-teman ya. Thanks, Min. Sudah jam berapa? 4 menit lagi teman-teman ya. Sampai di mana kita sudah? Kita habiskan ini sebentar ya. Oke. Oh, ini sudah selesai sih. Ya sudahlah, 4 menit ini kita lihat kalian bertanya apa nih. Kita sampai di sini. Dia paling halaman 10 paling atas. Sebentar. Pernah aku mendoakan anak yang kesurupan, Min, terus orang yang kesurupan membentak, kamu yang setan. Ya, tapi Min pernah mengalami seperti yang kamu alami, amsal kehidupan. Bukannya itu lagi pernah, tapi memang sering ya.
Beneran setannya bilang kita penjahat, bilang kita pembunuh, bilang kita yang setan, beneran itu lucu. Jadi mungkin Mimin pernah cerita ya. Jadi si anak ini waktu dia kerasukan tiba-tiba ngomong, katanya, kamu yang jahat, kamu pembunuh, katanya. Kamu mau pisahkan kami, anak ini tanpa kami, anak ini tanpa saya pasti mati. Saya pelindung dia sejak kecil, dia ngomong gitu. Dasar kamu penjahat. Jadi kita digituin. Nah, jadi hati-hati ya dengan istilah namanya kodam atau pelindung. Ini contohnya si anak ini dia kerasukan oleh yang katanya pelindung, oleh yang katanya kodam. Saya tanya sendiri ngomong loh, anak ini tanpa saya mati, nah, gitu. Saya pelindung dia sejak kecil, nah gitu bilangnya. Jadi dia merasa berhak, merasa punya klaim atas anak itu karena dikasih makan tiap malam, diajarin neneknya. Dia kebetulan Katolik, neneknya kebetulan bukan Katolik. Jadi bapak mamanya ini kan pernikahan beda agama ya. Jadi dia sejak kecil ikut neneknya yang masih non Katolik, yaitu diajarin neneknya ritual tiap malam. Jadi dia apa sih namanya itu, dia punya mangkok diisi air ya, nggak tahu apa bacaannya, terus disimpan di sudut kamar setiap hari begitu terus. Nah kita bisa melihat ya, akhirnya neneknya juga meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, hanyut di sungai. Kasihan juga sebenarnya. Dia sendiri kalau nggak ditolong mungkin bisa meninggal juga. Anak ini pada akhirnya ditarik ke hal mistik oleh roh-roh itu, jadi pemain tarot yang profesional. Ya mungkin Min pernah cerita ya. Nah ketika itunya kita buang ya, ilmu-ilmunya kita buang, termasuk tarotnya, ternyata tarotnya sudah diisi juga. Aduh, parah. Sudah baik sekarang, puji Tuhan. Tapi betul setannya ngomong gitu tuh, kamu yang setan. Ya. Kata Katolisitas sih umur prima jadi di surga. Contohnya Kristus yang berumur 33 tahun. Ya bisa 33, bisa mau umur berapapun ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman, kita jawab 1-2 menit lagi nih. Coba sebentar. Ayo tap-tap, tinggal 4 menit ya. Terima kasih yang sudah tap-tap ya. Min, di Katolik percaya sama karma menurun dari leluhur nggak sih? Eh, bukan karma, kita lebih ke hukum tabur tuai. Kalau kamu menabur, apa itu yang akan kamu tuai? Terus tentang dosa keturunan, kita percaya. Contohnya Adam dan Hawa berdosa, kita kena kan? Itu juga dosa keturunan. Nah, tapi kan semuanya putus ketika kita dibaptis. Nah, itu. Bahkan segala kutuk, segala santet, segala apapun yang pernah lakukan nenek moyang kita yang nggak pernah kita tahu ya. Bahkan kalau seandainya dia pesugihan dan menyerahkan seluruh keturunannya kepada kekuasaan iblis, ketika kita dibaptis putus itu. Tapi bisa nyambung lagi teman-teman kalau kamu undang, kalau kamu main dukun lagi, kalau kamu simpan jimat lagi, kalau kamu simpan jimat lagi.